Halo guys, selamat datang di Koaro TV. Hai guys. Nah ceritanya begini, jadi berapa hari yang lalu gue di Instastory gue nge-share ke kalian gue nyari nutrisionis atau ahli gizi. Karena badan gue tuh dari dulu kecil, kurus banget, susah nambah berat badannya. Gue rasa gue perlu konsultan ke ahli gizi. Lalu beberapa dari kalian itu menyarankan gue datang ke Alvin Hartanto. dan gue coba kontak Instagramnya. Akhirnya kita coba chat-chatan dan kita akhirnya berkolaborasi sekarang. Oke Ko, nah pertama Ko, Iya. jelasin dong apa sih nutrisionis itu? Jadi sebenarnya nutrisionis itu dari kata nutrisi ya. Jadi kita itu sebenarnya lebih ke memperbaiki nutrisi ke setiap orang sesuai dengan tujuan dia. Misalnya kalau kayak kamu nih Koharo, kamu kan pengen gendutin badan atau nambah berat badan. Ya udah nutrisinya kita atur segimana mungkin supaya berat badan kamu tuh bertambah gitu. Oke. Nah, jadi intinya disesuaikan nutrisinya ke setiap orang, goalnya itu apa aja. Jadi kalau kayak saya mau gedein badan, itu bisa konsultan ke nutrisionis. Bisa. Kalau ada teman saya yang badannya kegemukan, Bisa juga konsultan ke nutrisionis. Terus ini banyak yang nanya nih, diet itu sebetulnya ngapain sih? Diet itu sebenarnya pengaturan pola makan untuk tujuan tertentu. Jadi misalnya kalau tujuan kamu misalnya untuk menstabilkan berat badan, kamu udah nggak nambah berat badan, ya udah pola dietnya seperti A gitu. Atau aku ingin menurunkan berat badan, ya udah pola dietnya B. Dan juga kayak kasus kayak kamu bisa juga nih. Kalau tadi kan sebelum kita bikin video ini kita konsultasi dulu kan. Ya, jadi misalnya kamu yang menaikkan berat badan, pola diet kamu seperti yang aku bikinin tadi gitu. Intinya pola makan untuk tujuan tertentu. Tapi saat ini banyak yang ngaco nih. Orang selalu berpikir kalau diet negatif. Diet nggak makan, diet makan rebus atau tawar, diet kelaparan atau sengsara. Sebenarnya enggak. Diet yang benar itu adalah dietnya sebenarnya nggak boleh sengsara atau nggak boleh kelaparan atau segala macam. Diet yang harus kita enjoy. Kenapa? Karena misalnya gini, kamu kan ada punya tujuan tertentu nih, misalnya mau gedein badan. Karena itu aku bikinin kamu pola diet yang enak, yang bisa kamu jalankan seumur hidup. Jadi badan kamu tetap gede gitu kan. Misalnya kayak kamu ingin menurunkan berat badan, ya kamu dietnya nggak boleh sengsara. Karena kalau kamu sengsara suatu hari nanti kamu pasti berhenti dan akhirnya ya udah balik lagi gendut. Intinya diet yang benar itu yang enak dan bisa dijadikan lifestyle. Jadi diet itu sama nggak dengan mengatur pola makan? Sama, betul. Sama ya? Mau kurus ke gemuk juga bisa diet? Bisa. Jadi diet bukan cuma buat orang gemuk ke kurus ya? Bukan. Kayak kamu yang tadi aku buatin itu diet juga. Banyak teman-teman aku pun dulu ngirain diet itu buat gemuk ke kurus. Ternyata enggak ya? Buat kurus ke gemuk juga buat kurus bisa. ke gemuk juga diet ya? Diet yang benar itu sebenarnya enjoy kok, gampang banget gitu. Nggak harus yang kayak kelaparan atau kita cuman makan makanan yang nggak enak gitu. Nah ini di Instagramku kemarin banyak banget yang nanya nih, buat dari gemuk ke kurus itu gimana caranya? Buat dari gemuk ke kurus, pada dasarnya kunci di diet itu adalah kalori, karena kalori itu adalah energi kan. Karena itu kalau kamu lihat ke supermarket nih, semua label makanan ada tulisan kalorinya. Karena itu karena kalori itu impact ke badan kita tuh emang segitu besarnya gitu. Kalori sendiri dibagi menjadi 3. Kalori surplus untuk menekan berat badan kayak kamu, kalori maintain untuk orang yang mau mempertahankan, dan kalori defisit untuk orang yang mau fat loss gitu. Nah, kalau buat yang mau fat loss, paling cepatnya itu adalah kalori defisit. Jadi dalam artian kalori defisit itu adalah ketika kita makan lebih sedikit dari yang tubuh kita butuhkan. Jadi misalnya gini, ada seseorang A nih, dia butuh energinya itu 1500. Tapi dia makan 1200. Dia ada defisit 300 kalori. Dapat kan? Paham ya? Nah, defisit 300-nya itu nanti defisit energi 300-nya itu nanti akan diambil dari cadangan energi. Cadangan energi itu sendiri adalah lemak. Dan itu adalah fat loss. Tapi yang suka salah itu seperti ini. Ini penting banget buat semua orang tahu. Jadi kita balik ke contoh yang tadi ya. Misalnya kita butuh 1500 kalori dan aku saranin kita cuma makan 1200 kalori. Kenapa? Karena di ilmu gizi pada dasarnya defisit 300 sampai 500 kalori itu udah maksimal. Udah maksimal. Jadi kalau 1500, 300 sampai 500 maksimal nanti 1000 gitu ya. Tapi kamu nggak usah langsung potong 1000, kamu potongnya dikit-dikit dari 300 bertahap gitu. Tapi yang suka salah di Indonesia itu adalah seperti ini. Kita butuh kalorinya 1500 nih, tapi langsung diet ekstrim, cuman makan buah aja seharian gitu. Buah kan kalorinya kecil ya, kita tahu ya. Atau cuma minum susu aja seharian. Akhirnya kita cuman makan 400 atau 500 kalori. Defisitnya terlalu jauh tuh, defisitnya 1000. Padahal badan kita kan
butuhnya lebih banyak dari itu gitu. Nah, akhirnya yang terjadi adalah orang itu dietnya namanya diet salah atau diet ekstrim, itu fatal. Jadi dia bisa sakit, bisa juga metabolisme atau pembakaran tubuhnya berantakan. Yang ujung-ujungnya adalah berat badannya malah naik lagi lebih banyak dari beratnya sebelumnya. Gitu. Ini banyak yang nanya juga nih. Apa-apa? Ada nggak sih makanan yang bisa ngurangin berat badan? Nah, kalau ada pertanyaan, ada nggak sih suplemen atau makanan apapun yang bikin cepet kurus? Jawabannya itu sebenarnya nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi kayak jus pelangsing atau minuman nggak menurut bisa bikin itu kurus, itu atau teh semua yang bisa sebenarnya bikin kurus. hoax ya. Kalau misalnya emang Nggak makanan ada. suplemen atau makanan itu ada, semua orang semua udah kurus di dunia gitu. Terus yang jual juga udah kaya banget kali, semua orang beli gitu kan. Terus dia nggak usah kayak bombardir biasa spam di Instagram tuh paling sering, sis ini sis mampir jus pelangsing. Mereka nggak usah spam, orang cari mereka gitu. Sebenarnya itu semua nggak ada, jadi nggak usah beli gitu-gituan, itu buang-buang duit. Karena diet itu kan jangka panjang, kita makan itu seumur hidup, ya kan? Otomatis kalau kamu punya badan bagus juga punya makannya seumur hidup, betul ya? Betul. Karena itu pola makannya itu juga harus kita atur ya kan, ya seumur hidup juga gitu. Nggak mungkin kamu mau ketergantungan sama satu suplemen itu seumur hidup, apalagi kadang kredibilitasnya nggak jelas gitu. Kita nggak tahu apa yang kita masukkan kan, jadinya serem gitu kan. Jadi sebenarnya suplemen itu nggak ada. Kalau misalnya kalian mau beli atau ada yang udah beli, aku juga pasti nyesel. Jadi intinya ngatur pola makan ya? Ngatur pola makan itu adalah Karena itu kuncinya. buat seumur hidup ya? Iya, betul. Makanan Oke. adalah kuncinya. Bisa nggak ngurangin berat badan tapi nggak pakai olahraga? Jawabannya sebenarnya bisa, cuman kalau dengan olahraga akan jauh lebih cepat dan lebih enak. Kalau nanya alasannya kenapa nih gitu kan. Nah, kita balik ke contoh yang tadi deh, orang berat 50 kilo deh ya. Dia kan butuh kebutuhannya itu 1.500 kan, berat badan dikali 30. Tapi berat badan kamu semakin ringan, kamu membutuhkan jumlah kalori semakin kecil. Logikanya gitu ya. Nah, karena butuh jumlah kalori semakin kecil, porsi makanan kamu juga semakin kecil. Stres dong. Gila, gue udah makan dikit, gue harus makan lebih dikit lagi, gimana nih gitu. Ada satu solusi, namanya olahraga. Kenapa gitu? Misalnya gini, kita butuh kalori 1.500. Kamu hari ini olahraga nih, Kohar. Lari, skipping, atau jogging gitu. Kamu bakar 300 kalori. Kebutuhan kamu bukan 1.500 lagi, tapi jadi 1.800. Jadi kamu bisa makan ekstra 300 lebih banyak gitu. Jadi makannya bisa tetap banyak ya? Bukan tetap banyak, bisa lebih banyak sedikit. Bisa lebih gitu. banyak. Terus juga itu dari segi kalori aja, kita bisa makan lebih banyak. Dari segi kesehatan lain juga, jantung lebih sehat, stamina bertambah, sistem motorik kita jadi lebih bugar daripada diam di komputer doang. Terus pembakaran metabolisme juga bertambah. Intinya akan membuat kamu lebih cepat lah gitu. Udah ngelakuin segala macam diet, kok berat balik ke awal lagi ya? Kenapa berat badan kamu balik lagi? Misalnya kayak gini, berat badan kamu 50 kilo dan udah turun nih 40 kilo. Jadi kamu udah turun 10 kilo, udah seneng dong. Tapi semakin berat badan kita turun, kita membutuhkan jumlah kalori semakin rendah gitu. Kalau 50 kilo kamu misalnya butuhnya 1.500. Kalau misalnya 40 kilo kamu butuhnya 1.200. Kalau porsi makanan tetap sama kayak kamu 50 kilo, pasti berat badannya itu balik lagi. Kamu harus sesuaikan berat badan dengan jumlah porsi makan. Itu kuncinya supaya nggak balik lagi. Makan udah banyak, udah olahraga, tapi kok masih tetap kurus? Kadang banyaknya itu kita cuman sebut banyak gitu ya. Cuman kalau kamu mau gedein badan kayak kamu nih, Kohar, kamu kan harus kalorinya kalori surplus ya. Kamu harus makan banyak nih. Kayak misalnya berat badan kamu 48, ya kamu harus makan kurang lebih 2.200 lah gitu. Jadi kalau mau kalori surplus, hitungnya itu berat badan dikali 44. Nah, kadang ini orang selalu berpikir kayak, aku udah makan banyak, kamu merasa makan kamu banyak? Kayaknya sih banyak. Nah, cuman orang cuma merasa banyak. Cuman kalau kamu mau makan sebanyak apapun yang kamu rasa, tapi kalorinya cuma 1.600, bukan 2.200, ya kamu akan nambah beratnya. Jadi harus di-track, benar-benar harus di-track. Kita mesti tahu kebutuhan kalori kita berapa, sama kita harus tahu berapa yang setiap hari kita masukin ke badan. Oke nih, kayaknya pertanyaannya udah banyak nih kok. Sebetulnya banyak banget sih pertanyaan kalian yang masuk nih. Nggak habis-habis sih kalau Nggak dijawab habis-habis sampai ya. seharian sih. Jadi intinya adalah, baik kalian bagi yang mau menaikkan berat badan atau menurunkan berat badan atau misalnya maintain, kuncinya sebenarnya adalah kalori. Dimana kalori itu sendiri kebagi menjadi 3. Kalori surplus yang mau naikin berat badan, kalori maintain yang buat maintain tentunya, dan kalori
defisit yang buat weight loss gitu. Jadi kalian nggak bisa asal diet tanpa tahu apa itu kalori gitu. Karena kalian mau makan sebanyak apapun, kalau kalori surplus, berat kalian nggak nambah. Kalian mau makan merasa sesedikit apapun tapi nggak kalori defisit, ya beratnya nggak turun. Nanti misalnya kalau ada pertanyaan lagi, sebenarnya di channel gua itu hampir semua udah kejawab sih pertanyaannya. Gue juga ada blog di channel gua, nanti ada website, tinggal klik aja, itu banyak banget udah hampir terjawab semua pertanyaan ini sih. Nah, jadi buat kalian yang masih penasaran ada pertanyaan yang belum kejawab di video ini, kalian cek aja channelnya Ko Alvin ya. Di sini di atas sini channelnya. Ya wes, that's all sih. Kalian cek aja channelnya Ko Alvin. Oke, thank you. Siapa tahu ada pertanyaan kalian yang udah dijawab di video Ko Alvin. Oke, segitu dulu videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.